Halo sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Nah, hari ini kita sampai di hari Minggu terakhir di tahun liturgi kita. Hari Minggu biasa ke-34 yang selalu dirayakan sebagai Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Apa sih artinya kalau Yesus itu Raja semesta alam? Yang pasti sih, dia punya kuasa atas semesta alam, termasuk atas kita juga, termasuk atas nasib kita, masuk surga atau masuk yang satunya lagi. Tapi nggak cuma itu, siap-siap kaget ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi udah kita singgung, hari ini kita ngerayain Yesus sebagai Raja. Raja apa? Raja semesta alam. Kalau dengar Injil hari ini, kita tahu Yesus Sang Raja ini punya kuasa menentukan siapa masuk kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan, alias surga, dan siapa masuk ke tempat satunya. Wow! Berarti kuasa Yesus gede banget ya? Ya iyalah, yes dong. Namanya juga Raja, Raja semesta alam lagi. Kalau Yesus yang nentuin siapa aja yang bisa masuk surga, itu berarti Yesus juga yang nentuin syarat-syaratnya. Iya gak? Apa sih kriterianya, syaratnya? Nah, ini yang bisa bikin orang kaget. Dengerin ya. Teman-teman terkasih dalam Kristus, Yesus bilang yang masuk ke dalam kerajaan Bapa atau surga adalah mereka yang melakukan perbuatan baik kepadanya. Mungkin ada yang mikir, ya itu mah biasa banget. Siapa juga yang gak mau dibaikin? Apa bedanya Yesus sama kita? Bedanya, meskipun Yesus bilang kayak gitu, dia nggak narsistik kayak kita. Dia minta kita berbuat baik ke dia dengan berbuat baik ke orang lain. Orang yang kelaparan, orang yang kehausan, yang nggak punya baju, nggak punya tempat tinggal, yang sakit dan menderita. Sadar gak? Itu berarti Yesus nyamain dirinya dengan orang-orang itu. Mereka semua yang kecil, lemah, miskin, dan menderita. Mereka yang biasanya terpinggirkan, terkucilkan, bahkan kerap nggak dianggap ada sama sekali. Nah, itulah Raja kita. Dia bukan Raja yang main kuasa dan kekuatan. Dia emang kuat, dia emang berkuasa. Tapi dia nggak pernah pakai itu sebagai senjatanya. Dia justru mengosongkan diri, melemahkan dirinya, dan menyamakan dirinya dengan mereka yang lemah, miskin, dan tertindas. Dia menempatkan dirinya di posisi mereka. Teman-teman kekasih Allah, Raja kita yang solider itu ngomong dengan jelas dan tegas. Syarat masuk ke kerajaan Bapaknya adalah melakukan perbuatan kasih kepada sahabat-sahabatnya, kepada dia sendiri dalam diri mereka yang lemah, miskin, dan tertindas. Nggak ada hal lain yang ditanyain atau dipersoalkan. Jenis kelamin enggak, suku, ras, atau etnis enggak, jumlah hak milik atau kekayaan enggak, pekerjaan enggak, bahkan menerima baptisan maupun tahbisan atau enggak pun enggak jadi soal. Kaget lagi enggak? Yesus Raja kita memang selalu ngagetin kita. Pengajarannya hari ini salah satunya. Dia minta kita memberi perhatian kepada mereka yang lemah, miskin, dan tertindas, dan menjadikannya syarat masuk kerajaan Bapaknya. Itu mau mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk memperjuangkan kepentingan mereka, membebaskan mereka dari ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan yang membelenggu mereka. Dialah hamba Allah yang menderita, yang sungguh tahu apa arti penderitaan.
Teman-teman terkasih, jadi tentang itulah kita akan diadili. Apakah kita memberi perhatian dan pertolongan kepada mereka yang tertindas? Dan sesungguhnya itu bukanlah hal yang besar dan berat. Yesus tidak meminta kita melakukan hal-hal besar dan heroik. Kita bisa aja memberi perhatian dan pertolongan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Perhatian dan pertolongan kecil sekalipun bermakna besar ketika dilakukan tanpa perhitungan atau tanpa pamrih. Pokoknya kalau ada yang butuh, kita bantu. Seperti minggu lalu kita omongin, kita mesti berbuat sesuatu untuk mengembangkan iman kita. Buah atau hasil dari pengembangan iman kita itu kiranya akan diuji oleh Yesus dengan pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan buat saudari-saudaraku yang paling hina ini? Teman-teman kawanan yang dicintai Tuhan, Raja kita adalah hamba Allah yang menderita. Dia udah duluan solider sama kita, yang sebenarnya kecil, lemah, dan tertindas, terutama oleh dosa-dosa kita. Dia memperjuangkan nasib kita dan menawarkan persatuan dengan Dia dan Bapaknya dalam kerajaan Bapaknya. Cara mencapainya adalah dengan menjadi solider juga dengan mereka yang kecil, lemah, dan tertindas. Caranya adalah dengan memberi perhatian dan pertolongan kepada saudari dan saudaranya yang paling hina. Tuhan memberkati.